Pada awal kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1945, radio menjadi media elektronik utama yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Keunggulan radio adalah kemampuannya menyampaikan berita secara cepat, mengatasi keterbatasan media cetak yang saat itu masih terbatas dan diawasi ketat oleh sensor. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. RRI pun sempat mengalami masa yang mencekam. Demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 ditandai oleh kebebasan pers yang tinggi, di mana koran berperan sebagai pilar demokrasi dengan memfasilitasi kebebasan berekspresi dan pluralisme opini publik. Koran-koran saat itu menjadi wadah utama untuk berbagai sudut pandang politik, mencerminkan dinamika multipartai yang kompleks. Perkembangan media televisi pada Orde Baru ditandai dengan dominasi TVRI sebagai televisi milik pemerintah yang berperan sebagai alat propaganda dan penopang legitimasi kekuasaan. Kontennya sangat disensor dan diarahkan untuk mempromosikan program pemerintah, sehingga kurang diminati masyarakat. Karena kurang diminati masyarakat, akhir Orde Baru muncul pesaing, yaitu televisi swasta pertama seperti RCTI, TVRI, dan Indosiar dengan kebijakan siaran yang dikontrol ketat yang kemudian menjadi cikal bakal persaingan industri televisi pasca Orde Baru. Media sosial muncul pasca reformasi tahun 1998 sebagai ekstensi kebebasan pers, mengubah dinamika politik Indonesia dengan memfasilitasi mobilisasi massa digital dan pembentukan opini publik secara cepat.